Salam Equilibrium. Secara umum, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Sistem ini melibatkan antar negara, pihak individu, dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain. Kerjasama internasional di bidang perdagangan terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong yang mengharuskan suatu negara mengadakan kerjasama di bidang perdagangan. Karena setiap negara tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa adanya sumber daya dari negara lain. Bisa dari sumber daya alamnya, sumber daya manusia, permodalan, maupun dalam hal teknologi. Secara umum, terdapat dua teori yang mendasari terjadinya perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif. Dua teori tersebut dapat dikaji dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hasil produksi dan pendekatan biaya produksi. Marilah kita melihat teori perdagangan internasional satu persatu. Teori perdagangan internasional yang pertama disebut teori keunggulan absolut. Teori ini dicetuskan oleh Adam Smith bersamaan dengan ramainya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Dasar pemikiran teori ini adalah suatu negara akan bertambah kaya ketika memiliki peningkatan keterampilan dan efisiensi dalam keterlibatan para tenaga kerja dalam proses produksinya. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak atau absolut dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak dari negara lain. Negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara tersebut melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditas tertentu dibandingkan dengan negara lain. Untuk memperjelas konsep teori keunggulan absolut, mari kita perhatikan tabel dari kedua negara, yaitu Indonesia dan Jepang, di mana negara tersebut menghasilkan dua komoditi yang sama, yaitu kursi rotan dan kalkulator. Negara Indonesia mampu menghasilkan kursi rotan 40 dan kalkulator 8. Negara Jepang mampu menghasilkan kursi rotan 10 dan kalkulator 20. Berdasarkan data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut terhadap Jepang dalam komoditi kursi rotan. Sedangkan Jepang memiliki keunggulan absolut terhadap Indonesia dalam komoditi kalkulator. Menurut teori Adam Smith, kedua negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional. Pada praktiknya, teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith memiliki beberapa kelemahan, di mana dua negara itu bisa terjadi perdagangan kalau masing-masing memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Kalau hanya satu negara saja yang memiliki keunggulan absolut, tentu tidak dapat terjadi perdagangan. Kelemahan dari teori Adam Smith ini diperbaiki oleh David Ricardo dengan mengemukakan teori Cost Comparative Advantage Theory, di mana ada dua pendekatan dalam teori cost comparative David Ricardo, yaitu labor efficiency dan labor productivity. Marilah kita mempelajari lebih dalam hal-hal mendasar dalam comparative advantage theory oleh David Ricardo.
Teori ini merupakan teori yang menyempurnakan teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, untuk kasus negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut, maka negara tersebut tidak dapat melakukan perdagangan internasional. Sedangkan menurut David Ricardo, ada kemungkinan untuk saling berdagang, asalkan masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif. Untuk memahami teori keunggulan komparatif, coba perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini berisi produk yang dihasilkan oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Kedua negara ini menghasilkan dua produk yang sama, yaitu kursi rotan dan kalkulator. Indonesia sendiri mampu menghasilkan 20 kursi rotan dan 8 kalkulator. Sedangkan Jepang mampu menghasilkan 40 kursi rotan dan 20 kalkulator. Jika kita melihat tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jepang memiliki keunggulan pada kedua produk, yaitu kursi rotan dan kalkulator. Menurut Adam Smith, kedua negara tersebut tidak dapat melakukan perdagangan internasional karena keunggulan mutlak hanya dimiliki oleh satu negara, yaitu Jepang. Sedangkan menurut David Ricardo, kedua negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional dengan melihat efisiensi dalam produksi di kedua negara tersebut. Demikianlah pembahasan konsep dasar dalam teori perdagangan internasional. Berikutnya, kita akan membahas gain from trade dengan menggunakan kedua teori tersebut. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Selamat belajar dan sukses selalu!